Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainaul Mardia dengan nomor NIM 060107210001. Saya mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang hadis, sunnah, athar, khobar, dan struktur hadis. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama yakni hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, yakni sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-khobar, yakni berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Kata jamaknya ialah al-ahadis. Secara terminologis, ahli hadis dan ahli usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadis. Di kalangan ulama hadis terdapat beberapa definisi yang satu dengan lainnya agak berbeda. Di antaranya adalah aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu, yaitu segala perkataan nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Yang termasuk hal ihwal ialah segala pemberitaan tentang nabi, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama hadis lain merumuskannya sebagai berikut. Kullu ma uthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'un akana dzalika qabla al-bi'tsati katahanuthihi fi ghari hira'i am ba'da. Artinya adalah segala yang berasal dari nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik dan budi pekerti, jalan hidup baik yang terjadi sebelum Nabi diutus menjadi Rasul seperti ketika bertahanus di Gua Hira maupun sesudahnya. Menurut ulama usul fikih, hadis dipahami dengan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Pembahasan yang kedua yakni sunnah. Menurut bahasa, sunnah berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek, atau dikatakan pula dengan jalan yang dijalani, baik yang terpuji maupun yang tercela. Bisa juga diartikan dengan jalan yang lurus. Berkaitan dengan pengertian dari sudut kebahasaan ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Adapun sunnah menurut istilah, sebagaimana dalam mendefinisikan hadis, di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengartikannya sama dengan hadis, ada yang membedakannya. Bahkan, ada yang memberikan syarat-syarat tertentu yang berbeda dengan istilah hadis. Jika para ulama yang mendefinisikan sunnah sebagaimana sama dengan pengertiannya hadis, maka mereka memandang diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah atau contoh dan teladan yang baik, yang paling sempurna, namun bukan sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, mereka menerima dan meriwayatkannya secara utuh segala berita yang diterima tentang diri Rasul, tanpa membedakan apakah yang diberitakan itu isinya berkaitan dengan penetapan hukum syara atau tidak. Begitu pula, mereka tidak melakukan pemilihan untuk keperluan tersebut, apakah ucapan atau perbuatannya itu dilakukan sebelum diutus menjadi Rasul atau sesudahnya. Dalam pandangan mereka, apa saja tentang diri Rasul sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul adalah sama saja. Pembahasan yang ketiga yakni khobar. Secara bahasa, khobar berarti warta berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Dari sudut pendekatan bahasa, kata khobar sama artinya dengan hadis. Bentuk jamak dari khobar adalah ahbar. Sedangkan secara istilah, khobar adalah berita, baik yang datang dari nabi, sahabat, ataupun berita dari tabi'in. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikutip oleh Asyuyuti, ulama yang mendefinisikan hadis secara luas memandang bahwa istilah hadis sama dengan khobar. Keduanya dapat dipakai untuk sesuatu yang al-marfu, al-mauquf, dan al-maqtu. Demikian juga yang dikatakan at-Tirmizi.
Ulama lain mengatakan bahwa khobar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi, sedangkan yang datang dari Nabi disebut hadis. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis lebih umum daripada khobar. Pembahasan yang keempat yakni asar. Secara bahasa, asar berarti bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Asar juga bisa berarti nukilan, yang dinukilkan. Dari itu, sesuatu doa umpamanya yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamai doa maksur. Sedangkan menurut ahli hadis, asar adalah sama atau identik dengan khobar, hadis, dan juga sunnah. Karena itulah seseorang muhaddis juga disebut sebagai seorang asari yang dinisbatkan kepada kata asar itu sendiri. Dari segi pengertian istilah asar terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ahli hadis mengatakan bahwa asar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in. Sedangkan menurut ulama Khurasan bahwa asar untuk yang al-mauquf dan al-khobar untuk yang al-marfu. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar, sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut jumhur ulama, hadis dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khobar, dan juga asar. Begitu pula halnya sunnah dapat disebut dengan hadis, khobar, dan asar. Maka hadis mutawatir disebut juga sunnah mutawatiro. Begitu juga hadis sahih dapat juga disebut dengan sunnah sahihah, khobar sahih, dan asar sahih. Pembahasan yang terakhir yakni struktur hadis. Struktur hadis ada 7, yakni mukharrij, perawi, perawi pertama, perawi terakhir, sanad, sohib al-matan, dan matan. Mukharrij adalah perawi terakhir yang meriwayatkan hadis, atau dengan kata lain, mukharrij adalah perawi terakhir sekaligus perawi yang berhasil menghimpun berbagai macam hadis dalam sebuah kitab hadis. Misalnya Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Al-Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Istilah mukharrij juga identik dengan istilah muhrij. Kedua istilah tersebut terkait erat dengan kegiatan tahrij al-hadis. Yang kedua, perawi. Perawi atau rawi hadis adalah orang-orang yang terlibat dalam periwayatan hadis. Yang ketiga, perawi pertama adalah orang pertama yang meriwayatkan hadis. Dalam hal ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang memahami guru pertama muhrij, ada yang memahami murid pertama sohib al-matan. Namun yang lebih masyhur adalah pendapat yang pertama. Yang keempat adalah perawi terakhir. Perawi terakhir adalah lawan dari perawi pertama. Yang kelima, sanad. Sanad secara bahasa berarti sandaran yang kita bersandar padanya. Juga berarti yang dapat dipegangi, dipercayai, atau bisa juga disebut dengan kaki bukit atau gunung. Jamaknya adalah asanid atau sanadat. Sedangkan secara istilah adalah jalan menuju matan, yaitu mata rantai perawi dari muhrij sampai sohib al-matan yang pertama. Dalam istilah ilmu hadis, selain istilah sanad, lazim juga disebut isnad. Yang keenam, sohib al-matan adalah yang mengeluarkan pernyataan tersebut. Bisa jadi Rasulullah yang disebut hadis marfu, atau sahabat yang disebut hadis mauquf, atau generasi sesudahnya yang disebut hadis maktu. Yang ketujuh, matan. Secara bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan secara istilah, matan adalah teks-teks hadis, baik yang bersumber kepada Nabi, sahabat, maupun tabi'in. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, ulama ahli hadis, usul fikih, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis dan sunnah. Yang kedua, sunnah cakupannya lebih luas daripada hadis. Yang ketiga, khobar dan asar lebih umum daripada hadis dan sunnah dari segi penyandarannya. Yang keempat, hadis nabawi berbeda dengan hadis qudsi dan juga dengan Al-Quran. Yang kelima, struktur hadis terdiri atas mukharrij, sanad, dan matan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.